Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal makam Eyang Pakuwojo. Pada waktu memasuki bulan Syawal atau tepatnya 7 hari setelah Lebaran, masyarakat Indonesia pada umumnya atau masyarakat Kalibungu Kendal pada khususnya ada semacam tradisi yang terus berlanjut sampai saat ini. Tradisi tersebut dikenal dengan nama tradisi Syawalan. Syawalan yaitu satu bentuk tradisi untuk memperingati seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri yang biasanya oleh masyarakat setempat digunakan untuk berziarah ke tempat makam-makam orang yang sangat berpengaruh. Di Kalibungu Kendal, acara tersebut dirayakan di sekitar alun-alun atau di depan Masjid Agung sampai dengan tempat makam Sunan Katong, Kyai Ashari atau Kyai Guru, maupun tempat yang agak jarang dikunjungi seperti makam Empu Pakuwojo. Peziarah di makam Sunan Katong maupun Kyai Guru pada waktu Syawalan memang sangat ramai dan padat pengunjungnya. Hal ini wajar karena kedua tokoh tersebut merupakan tokoh yang dianggap mempunyai tingkah laku dan misi agama yang baik, yaitu menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Penyebaran agama Islam di Kendal memang tidak dapat lepas dari ketokohan Sunan Katong, Kyai Guru, atau yang berdomisili atau makamnya di kota Kendal seperti Wali Joko, Wali Hadi, dan Wali Gembyang. Ketokohan tersebut diabadikan oleh masyarakat setempat pada setiap tahunnya dengan mengadakan suatu tradisi Syawalan yang diisi dengan ziarah kubur ke tempat-tempat makam tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama yang dianut mayoritas masyarakat Kendal. Hal ini berlaku kebalikannya dengan makam Pakuwojo yang merupakan satu tokoh antagonis dalam sejarah penyebaran agama Islam di Kendal. Para peziarah jarang untuk berkunjung ke makam Pakuwojo ini, walaupun kalau dilihat langsung ke tempat makam ini, ada beberapa orang yang menyempatkan diri berkunjung untuk berziarah. Tempat makam ini memang kelihatan berbeda sekali dengan makam para sunan, wali atau kiai yang kelihatan ramai dan sangat semarak peziarahnya. Makam Pakuwojo kelihatan senyap dan kelihatan lebih angker dengan sesekali tercium bau kemenyan. Hal ini memang lebih bernuansa kejawen, walaupun dalam isi doa peziarahnya dengan melantunkan doa-doa yang berbau keislaman. Tidak bisa disangkal dalam sejarahnya, Pakuwojo ini memang yang menjadi lawan dalam pertarungannya dengan Sunan Katong yang berakhir dengan tewasnya kedua belah tokoh tersebut. Pakuwojo adalah seorang empu yang dalam kesehariannya membuat, merawat, dan menyimpan berbagai macam pusaka yang dianggap ampuh, misalnya seperti keris. Perseteruan ini berawal dari saat Sunan Katong menyuruh Pakuwojo untuk memperbaiki dan merawat kembali senjata kepunyaan Sunan Katong. Setelah waktu perbaikan dan perawatan sudah selesai, keris tersebut diminta kembali oleh Sunan Katong. Tetapi Pakuwojo mengingkari janjinya. Keris tersebut dibawa lari dan disembunyikan oleh Pakuwojo. Pencarian dan pengejarannya sampai mengelilingi beberapa daerah di Kendal dan berakhir di Kalibungu. Pada saat bertemu tersebut, keduanya terlibat pertarungan sengit hingga Pakuwojo terkena senjata kepunyaan Sunan Katong di sebuah sungai yang terdapat di tempat itu. Setelah terkena senjata, Pakuwojo meminta Sunan Katong untuk mendekat dan meminta maaf. Tetapi Pakuwojo memanfaatkan kelengahan Sunan Katong, kemudian menancapkan senjata tersebut ke tubuh Sunan Katong.
sehingga keduanya tewas lewat senjata tersebut. Menurut legenda, pencampuran darah keduanya mengakibatkan warna sungai berubah menjadi ungu, sehingga daerah itu sampai sekarang disebut dengan nama Kali Bungu, yang artinya sungai yang berwarna ungu. Dengan adanya kisah tersebut, masyarakat setempat lebih mengutamakan berziarah ke tempat Sunan Katong. Sedangkan makam Pakuwojo hanya dikunjungi segelintir orang saja, yang kemungkinan besar masih keturunannya, maupun orang-orang yang masih mempunyai kepercayaan kejawen atau memegang teguh keyakinan Jawa kuno. Bagi kalian yang menyukai video ini, silakan untuk di like, dan bagi yang belum subscribe silakan untuk di subscribe, serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendukung perkembangan channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.